Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiz Alawi, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan, dengan nomor induk mahasiswa 2188201012. Di sini saya akan menyampaikan tugas dari Bapak Yovino Panda, Sarjana Pendidikan Magister of Art, yang mengampu mata kuliah, telaah kurikulum, dan buku teks. Saya di sini akan membedah artikel yang berjudul Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam Menghadapi Era Disrupsi dan Era Society 5.0, yang disusun oleh Naili Maghfirah dan Muhammad Soleh dari Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Oke, di sini dalam penulisan judul artikel ini sangat kompleks dan jelas. Kemudian isi dan judulnya juga sesuai dengan topik atau tema yang akan dibicarakan. Kemudian dalam metode penulisan artikel ini menggunakan studi literatur yang berfokus pada bagaimana implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka menuju era Society 5.0. Jadi metode yang digunakan yaitu penelitian berupa studi pustaka dan kepustakaan. Teknik pengumpulan datanya itu dilakukan dengan mengidentifikasi dan menganalisis literatur yang telah dikaji sebelumnya, yang sumbernya data utamanya dari 10 jurnal internasional dan 15 jurnal nasional. Kemudian pedoman kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan undang-undang negara, serta bacaan yang ada di internet. Itu adalah sumber-sumber yang dikaitkan oleh penulis. Kemudian di sini ada berbagai macam hasil dan pembahasan dari jurnal-jurnal tadi ya. Itu ada 10 jurnal internasional dan 15 jurnal nasional. Nah, ini sangat bagus sekali karena penulis ini memberikan referensi yang relevan dengan topik yang dibicarakan. Dengan banyaknya perbandingan hasil pembahasan, di sini kita bisa melihat kalau dalam pengumpulan data ini sangat serius dan juga profesional. Kita masuk ke pembahasan. Jadi berdasarkan hasil kajian, yaitu dapat dijelaskan perkembangan teknologi yang semakin pesat dapat menjadi peluang, di mana teknologi yang canggih dapat membantu segala macam pekerjaan manusia di segala aspek kehidupan, tak terkecuali dalam aspek pendidikan. Nah, di sini dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, pendidikan merupakan usaha yang direncanakan untuk menjadi proses pembelajaran peserta didik, terlaksana aktif dalam pengembangan potensi diri. Kemudian pengembangan kurikulum ini mencakup perencanaan, proses pembelajaran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran. Proses pembelajaran dalam kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang berorientasi pada mahasiswa. Di sini kemerdekaan belajar yakni memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Jadi implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan kreativitas, kemudian inovasi, serta menjadi pribadi yang mandiri dan memiliki karakter yang positif. Implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini berfokus kepada pengembangan keterampilan mahasiswa sebagai calon lulusan sarjana yang diharapkan mampu
menjawab segala tantangan di era disrupsi dan era society pada masa mendatang. Kemudian, tentunya dalam suatu kurikulum itu ada kelebihan dan kekurangan. Di sini ada kelebihan dari kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang pertama, menjadikan dunia perkuliahan itu lebih fleksibel. Yang artinya itu melepaskan belenggu perguruan tinggi agar lebih mudah bergerak. Jadi yang dulunya kita ini bergeraknya sempit, sekarang lebih leluasa lagi. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan mahasiswa untuk mendalami studi yang diambil sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang ketiga, memberikan wadah untuk para mahasiswa mengekspor pengetahuan dengan terjun ke masyarakat. Jadi di sini mahasiswa terjun langsung ke masyarakat untuk menggali pengetahuan di lingkungan masyarakat tersebut. Kemudian yang keempat, ada mahasiswa dapat membiasakan diri dalam menghadapi dunia pekerjaan. Jadi di sini mahasiswa dituntut untuk mempersiapkan diri untuk masa depannya, yaitu di dunia kerja. Kemudian kekurangannya, ini ada beberapa kekurangan. Ya jelas setiap suatu hal itu tidak akan sempurna, pasti ada kekurangannya. Yang pertama, ini persiapan yang dilakukan dirasa kurang matang. Kemudian perencanaan pendidikan dan pengajaran belum tersusun dengan baik. Dan yang ketiga, sumber daya manusia yang ada dirasa kurang kuat dalam menjalankan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Jadi untuk saat ini sumber daya manusia di Indonesia ini masih tergolong belum maju, karena kita masih di negara berkembang dan kita terhambat oleh fasilitas atau suatu hal yang menghambat kita untuk menjadi sumber daya manusia yang lebih unggul. Ya, semoga kedepannya kita bersama pemerintah bisa membangun sumber daya manusia itu lebih unggul lagi dan bisa bersaing dengan negara-negara lain. Jadi kemudian implementasi kurikulum Merdeka Belajar ini ada berapa ya? Yaitu bentuk kegiatan pembelajaran pada program hak belajar 3 semester di luar program studi sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 15 ayat 1 yang dilakukan dalam program studi dan di luar program studi, meliputi 8 bentuk kegiatan. Itu yang pertama pertukaran pelajar, kemudian yang kedua ada magang, yang ketiga ada asistensi mengajar di satuan pendidikan, kemudian yang keempat ada penelitian atau riset, yang kelima ada proyek kemanusiaan, yang keenam ada program kegiatan wirausaha, yang ketujuh proyek atau studi independen, dan yang kedelapan itu adalah kuliah kerja nyata tematik. Dan lanjut lagi ke tantangan implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di era Society 5.0. Itu yaitu pemahaman ada beberapa dari beberapa hasil yang telah penulis kaji. Di sini ditemui beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengimplementasian Merdeka Belajar. Yang pertama, prosedur kerjasama antara program studi dengan mitra luar perguruan tinggi. Yang kedua, perubahan PTN. Yang ketiga, prosedur magang. Yang keempat, kurangnya pemahaman sumber daya manusia. Kembali lagi ke sumber daya manusia ya. Kemudian yang kelima, ada fasilitas dan teknologi yang kurang memadai di beberapa perguruan tinggi. Nah, tidak semuanya perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini mempunyai fasilitas yang lengkap. Hanya ada beberapa. Dan fasilitas itu sangat mempengaruhi kegiatan belajar dan mengajar yang ada di suatu kampus. Yang keenam, ada ketidaksiapan sumber daya dalam pengimplementasian. Ya, itulah tadi artikel yang ditulis oleh Naili Maghfirah dan juga Muhammad Soleh. Jadi di situ kita bisa
melihat bahwa artikel ini sangat bagus, ya isinya sangat kompleks. Kemudian artikel ini juga memuat banyak daftar pustaka yang diambil dari itu tadi 10 jurnal internasional, 15 jurnal nasional, kemudian dari panduan Merdeka Belajar, dan juga dari bacaan-bacaan yang ada di internet. Namun ada beberapa penulisan kata yang mungkin penulis kurang teliti ya, ada sedikit lah. Ada kesalahan penulisan kata, dan juga di sini sangat bagus karena penulisannya yang mudah dipahami. Ya, untuk ini sangat hampir mendekati sempurna untuk artikelnya. Baiklah, cukup itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.